Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bukakan hati kami, tempat firman Tuhan, di mana firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Mari Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom untuk kita semuanya. Kabar sukacita di Minggu Kantata pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakannya. Silakan Bapak Ibu untuk merenungkan di hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Ketika Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, dan ke air yang dalam mereka tenggelamkan seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidung-Mu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufan-Mu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu? Menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat-Mu yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk tanah Palestina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita saudara-saudaraku sudah memasuki pada Minggu Kantata, di mana minggu ini mensuarakan kepada kita agar senantiasa bernyanyi.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan yang menjadi sebuah perenungan. Gemarkah, kesukaankah, kebutuhankah bagi jiwa kita untuk memuji, memuliakan nama Allah di dalam setiap kehidupan kita? Ini patut untuk kita renungkan, saudaraku. Karena tak sedikit orang di dunia ini tak suka lagi atau tidak menjadi sebuah kebutuhan dalam hidupnya untuk tidak bernyanyi. Sangat mendominasi nyanyian-nyanyian duniawi di dalam kehidupannya. Namun kembali untuk kita renungkan atau kembali untuk kita ingat, saudara-saudaraku, apakah yang kita lihat, apakah makna, apakah dampak ketika kita menyanyikan sebuah pujian bagi Allah? Dan apakah isi dari nyanyian itu kepada Tuhan? Jikalau ada seseorang menuliskan sebuah lagu, pasti itu adalah cerita atau peristiwa dari pengalaman hidupnya. Apakah itu pengalaman hidup duniawi? Atau apakah itu pengalaman tentang spiritualitas hidupnya yang mengalami bagaimana karya Allah yang bekerja di dalam kehidupannya? Yang jelas, apa yang dia tuliskan lewat lagu itu adalah isi hatinya atau kisah perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang kita lihat di dalam nas firman Allah pada saat ini, di mana Musa dan bangsa Israel datang ke hadapan Tuhan lewat lagu pujian, lewat ungkapan rohani iman sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Mari kita lihat apakah yang mendasari, apakah yang mendorong bangsa Israel sehingga mereka memuji Allah. Di nas kita ini atau sebelum nas kita ini, di mana Allah melihat, ke telinga Allah telah sampai cerita tangisan bangsa Israel yang berada di tanah Mesir. Mereka mengalami hidup kepahitan. Di suasana itulah Allah melihat semua peristiwa itu dan tergeraklah hati Allah. Allah mengambil sebuah inisiatif untuk membebaskan bangsanya. Dia memanggil Musa untuk pergi menjumpai Firaun agar bangsa itu dibawa ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada umat pilihannya. Namun tugas itu tidaklah mudah untuk dilakukan oleh Musa. Jikalau Allah bekerja, maka tak satu pun orang yang mampu bertahan di hadapan Allah. Sehingga Allah menyatakan 10 tulah kepada bangsa Israel. Inilah cara Allah untuk menggerakkan hati Firaun, membebaskan mereka. Yang terakhir yang sangat terpukul bagi dia, kematian anak sulung anaknya sendiri. Ketika anaknya meninggal dunia, maka Firaun mengizinkan untuk membawa bangsa Israel melalui tangan Musa. Ketika mereka dibawa keluar, namun tak puas juga Firaun. Di saat dia merasakan bangsa itu telah pergi, dia berpikir siapakah lagi nanti akan menjadi pekerja-pekerja di negeriku ini. Karena selama 400 tahun mereka berada di tanah Mesir, benar-benar mereka diperbudak sehingga mendatangkan keuntungan besar bagi bangsa Mesir. Ketika bangsa Israel pergi, maka Firaun bersama dengan para serdadunya pergi untuk menjumpai
pergi untuk mengkawal supaya mereka kembali pulang. Namun di dalam perjalanan itu apa yang terjadi? Ketika bangsa Mesir atau Fir'aun bersama dengan para serdadunya, prajuritnya datang dari belakang. Bangsa Israel sedang menuju tanah Kanaan, tetapi di hadapan mereka ada laut terbentang luas. Tidak mungkin mundur, tidak mungkin ke kanan ke kiri karena tidak ada jalan. Satu-satunya harus melewati laut teberau ini. Namun di dalam ketakutan sedang dialami bangsa itu karena tidak ada jalan. Di dalam keputusasaan itu juga, di dalam ketakutan itu juga, maka Allah menyuruh Musa untuk memakai tongkatnya, memukulkan laut teberau sehingga laut itu terbelah dua. Bangsa Israel semua melewati laut teberau ini. Ketika mereka sudah berada di tepian laut dan para serdadu-serdadunya Fir'aun telah mengejar mereka. Dan di saat mereka sedang berada di tengah-tengah laut, maka laut ini menjadi satu. Semuanya, para serdadunya Fir'aun, semua mati tertelan oleh laut tersebut. Ketika hal ini dilihat kasat mata bangsa itu, maka melalui Musa mengajak seluruh umat Israel untuk memuji-muji Tuhan. Karena tak ada satupun Allah di dunia ini yang mampu melakukan seperti apa yang mereka alami, seperti apa yang mereka lihat. Atas kebesaran Allah itu, mereka menyampaikan lewat lagu pujian itu sebagai kesaksian iman mereka. Inilah firman Allah yang kita baca pada saat ini. Pujian Musa dan bangsa Israel mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup melakukan yang tak mungkin menjadi mungkin. Bahwa Allah itu jauh mengetahui apa yang dibutuhkan bangsa itu. Sebab bangsa itu membutuhkan keselamatan. Allah berikan keselamatan. Allah berikan kelepasan bagi umatnya. Saudara-saudaraku, jikalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, tak terhitung segala karya-karya Tuhan. Bagaimana? Apakah seperti luapan hati bangsa ini atau luapan imannya si Musa ini? Seperti itu luapan hati kita untuk memuji Tuhan lewat lagu-lagu yang baru. Lagu yang baru bukanlah lagu yang diciptakan baru, tidak. Tapi lagu yang baru adalah buah iman pengakuan kita kepada Tuhan. Itulah lagu yang baru, itulah nyanyian yang baru atas pengakuan kita di segala karya-karya Allah yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku, mari kita lihat melalui nas ini agar kita senantiasa tetap untuk memuji Tuhan, tak pernah henti-hentinya memuji Allah di dalam napas kehidupan kita. Salah satunya firman Allah ini menegur atau mengingatkan kita. Tidak ada persoalan yang terlalu berat untuk dihadapi. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika jalan buntu, Allah bukakan solusi. Demikianlah kehidupan kita ini. Tak sedikit orang menangis, tak sedikit orang patah hati, tak sedikit orang juga berputus asa bahkan apatis dalam menjalani kehidupan ini karena banyak beban. Saya pernah menemukan seorang orang tua jatuh sakit stroke oleh karena anaknya pemakai narkoba. Hanya hidup 1 tahun
orang tua ini meninggal dunia. Tak sedikit juga orang di dunia ini, orang tua mengalami patah hati melihat anak-anaknya yang tak seturut dengan apa yang diinginkan atau tak seturut dengan akan firman Allah. Dan tidak sedikit juga para mahasiswa atau kalangan-kalangan para pemuda-pemudi yang berputus asa mencari jalan pintas dalam menyelesaikan segala persoalan kehidupannya. Sehingga menjual harga diri pun dilakukan. Tidak sedikit orang tua mengalami rasa malu oleh karena anak-anaknya tidak seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan demikian juga orang tua banyak yang mengalami merasa stres. Apa yang akan kupergunakan untuk anakku ini? Bagaimana nanti masa depan anakku ini? Dan juga para kaum pemuda-pemudi. Bagaimana nanti aku ya dalam menjalani setapak demi setapak kehidupan ini? Dan tak sedikit juga orang mengalami keputusasaan ketika rumah tangganya digoncang badai. Lihat saudara, banyak rumah tangga orang Kristen yang seumur jagung rumah tangganya. Karena tak mampu menghadapi badai, karena tak mampu menghadapi kerikil-kerikil kehidupan itu. Padahal tak pernah lepas yang namanya persoalan dalam hidup rumah tangga. Namun jikalau kita itu benar-benar mengandalkan Tuhan, maka tidak ada masalah yang tak dapat diberikan solusi yang dari Tuhan. Jadi itu saudara-saudaraku, melalui firman Allah ini Tuhan mau katakan, sebanyak apapun persoalan kehidupanmu, membuat engkau menangis, membuat engkau meratap, membuat engkau apatis dalam hidup ini, ingat, ada Tuhan. Ingat, ada sahabat yang sejati yang tak pernah meninggalkan engkau, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu saudara-saudaraku, mari ingat dalam firman Allah yang mengatakan, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari Bapak Ibu, serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Dan itu telah dikatakan di ayat pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jehovah domar poraku mokop hamu asal mahohom hamu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudahkah kita memberikan, kita serahkan kepada Tuhan segala persoalan kehidupan kita? Ingat, kemampuanmu tak seberapa. Ingat, pengetahuanmu tak seberapa. Mungkin secara kasat duniawi, pandangan duniawi kau sanggup. Tetapi di hadapan Tuhan kau tak ada apa-apanya. Kekuatanmu tak ada apa-apanya. Maka dari itu, serahkanlah kepada Tuhan. Karena Dia jelas berkata dalam firman Allah ini, akan bertindak. Allah akan bertindak. Perkara yang kita berikan kepada Tuhan bukan menjadi perkara kita, sudah menjadi perkara Allah. Kalau sudah menjadi perkara Allah, maka Allah akan campur tangan dalam menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Campur tangan orang yang membuat kita galau, gundah gulana. Tetapi campur tangan Allah membuat kita mengalami damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Allah ini juga mengajak kita agar senantiasa datang mengakui segala perbuatan
Tuhan. Di dalam nas kita ini, karena kuasa Tuhan yang dirasakan, yang dialami oleh bangsa itu, maka tersiarlah semua berita ini. Tadi dikatakan sehingga bangsa Palestina gemetar mendengarkan kabar bagaimana cara Allah menyelamatkan bangsanya. Bagaimana Bapak Ibu, nas ini juga menegur kita. Sudahkah melalui iman kita yang menjadi sebuah kesaksian hidup? Ketika ada ancaman, ketika ada persoalan kehidupan, jalani, hadapi. Di saat kita mampu menghadapi, maka itu akan menjadi khotbah yang hidup. Imanmu menjadi kabar baik kepada semua orang. Ini pernah saya jumpai di jemaat kita. Saya tidak sebutkan inisial dan tempatnya, tapi ini selalu saya khotbahkan. Karena yang saya lihat perjalanan kehidupannya adalah membuat orang semakin banyak terberkati. Seorang ibu yang tinggal di satu desa, dia memiliki banyak anak. Namun seiring dengan perjalanan kehidupan suaminya mengalami kanker paru. Lalu suaminya meninggal dunia. Tak lama kemudian anaknya yang baru menikah 2 tahun, belum punya keturunan, meninggal dunia akibat kena tabrak hendak mau pergi ke kantor. Dan menantunya dibawa pulang ke keluarga si perempuan. Dan tidak lama juga, di saat seiring dengan jalan, si istri atau si ibu juga mengalami sakit stroke. Namun saya melihat tidak ada rasa takut si ibu ini. Seiring dengan waktu dia sembuh walaupun tak sempurna. Dan tak lama kemudian rumah tangga anaknya juga mengalami keretakan sehingga ditinggalkan. Namun Bapak Ibu, saya melihat si ibu ini luar biasa imannya. Sampai saat ini si ibu itu masih hidup sehat. Bertubi-tubi persoalan kehidupan yang dia alami. Saya yakin kita juga banyak sejarah perjalanan kehidupan kita. Bagaimana penderitaan yang kita hadapi dan bagaimana Tuhan menguatkan kita. Dan bagaimana Tuhan juga memampukan kita dalam menghadapi itu. Saya katakan tadi, karya Allah yang menyelamatkan bangsa Israel menjadi diketahui seluruh dunia. Bahkan bangsa Palestina yang besar itu juga gemetar melihat kuasa Allah yang bekerja melalui bangsanya. Demikian juga Bapak Ibu, melalui iman kita, perjalanan hidup kita itu nyatakan bahwa di dalam hidup kita Allah bekerja. Sehingga kita mampu melaluinya, bahkan atas kemenangan yang kita terima dalam semua perjalanan yang diberikan Tuhan itu menjadi khotbah yang hidup. Jangan katakan Tuhan tak sanggup untuk menolongmu. Sebab Tuhan telah berjanji, dikatakan di Yesaya 41 ayat 10, dikatakan demikian, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku Allahmu menjaga engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan memegang engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji Allah kepada kita. Jangan takut, hadapi. Karena yang lebih kuat di belakang yang selalu membackup ada Allah. Yang selalu peduli, yang memberikan kemenangan bagi kita. Ketika hal itu kita rasakan dalam kehidupan kita, inilah yang membuat kita bangkit. Bangkit semangat kita untuk memuji Allah. Bangkit semangat kita untuk selalu berkantata. Tidak ada alasan untuk tidak memuji Allah karena Allah selalu campur tangan dalam segala persoalan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkantatalah
melalui lagu-lagu pujian-Mu, yaitu melalui ungkapan iman-Mu kepada Tuhan, melalui doa-Mu kepada Tuhan. Itulah respon kita atas ungkapan terima kasih kita, atas ungkapan pujian kepada Tuhan, dan atas respon kita bahwa karya keselamatan itu telah kita terima melalui anaknya Yesus Kristus. Maka untuk itu, jangan pernah sia-siakan karya Allah yang nyata kita rasakan dalam kehidupan kita. Namun anugerah itu berhargalah itu bagi hidup kita. Karena hidup kita telah termateraikan menjadi milik Allah, anak Allah. Anak Allah akan selalu dimenangkan. Anak Allah akan disanggupkan dalam menghadapi apapun. Karena Tuhan berkata, aku takkan pernah berjanji langit selalu biru. Aku tak pernah berjanji jalan akan selalu rata. Tetapi aku berjanji akan selalu menyertaimu. Allah menyertai kita. Biarlah jiwa kita berkemenangan karena Allah selalu di dalam Yesus Kristus ada selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu menguatkan kami, mengajari kami, agar kami tetap setia, taat, tunduk, mengandalkan Engkau di segala kehidupan kami. Di saat kami menyerahkan totalitas hidup kami kepada Tuhan, maka mujizat di sana akan terjadi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melampaui segala apa yang ada di dunia ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Kiranya Engkau selamatkan kami, hibur kami, tumbuhkan selalu pengharapan yang baru bagi kami Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tumpangkan tangan-Mu Bapa di atas kepala anak-anak-Mu ini. Berkati semuanya Tuhan mengalami pemulihan yang dari sorga. Curahkan kuasa Roh Kudus hadir dalam segala kehidupan kami. Agar kami melihat dunia ini penuh pengharapan, sehingga jiwa kami tetap bersuka cita. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang sakit. Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit jemaat-Mu yang merindukan akan kesembuhan. Jamahlah setiap tubuh yang lemah. Biarlah mereka Tuhan mengalami kesembuhan. Berkati obat, berkati penanganan setiap tangan keluarga ataupun dokter. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang berduka, yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Engkau selalu menghibur, agar kami melihat semuanya cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kami selalu mendatangkan kebaikan. Bapa kami yang di sorga, berkati pujian kami, berkati persembahan kami, berkati seluruh kehidupan kami Tuhan dalam 1 minggu ke depan, Tuhan selalu ada dalam jiwa kami. Terima kasih Bapa, ampun dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.